بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح الجلسة مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: فضيلة المقام بمكة المكرمة حرسها الله تعالى وكراهته. كره الخائفون المحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة: أحدها خاف التبرم والأنس بالبيت، فإن ذلك ربما يؤثر في تسكين حركة القلب في الاحترام، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الحجاج إذا حجوا ويقول: يا أهل اليمن يمنكم، ويا أهل الشام شامكم، ويا أهل العراق عراقكم. ولذلك أهم عمر رضي الله عنه بمنع الناس من كثرة الطواف، وقال: خشيت أن يأنس الناس بهذا البيت. الثاني تهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود، فإن الله تعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا، أي يثوبون ويعودون إليه مرة بعد أخرى ولا يقضون ولا يقضون منه وطرا. وقال بعضهم: لأن تكون في بلد وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق بهذا البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك في بلد آخر. وقال بعض السلف: كم من رجل بخراسان وهو أقرب إلى هذا البيت ممن يطوف به. ويقال إن لله تعالى عبادا تطوف بهم الكعبة تقربا إلى الله عز وجل. الثالث الخوف من ركوب الخطايا والذنوب بها، فإن ذلك مخطر، وبالحري أن يورث مقت الله عز وجل لشرف الموضع. وروي عن وهيب بن الورد المكي قال: كنت ذات ليلة في الحجر أصلي، فسمعت كلاما بين الكعبة والأستار يقول: إلى الله أشكو، ثم إليك يا جبريل ما ألقى من الطائفين حولي. من الطائفين حولي. يقول إلى الله أشكو، ثم إليك يا جبريل ما ألقى من الطائفين حولي من تفقههم في الحديث ولهوهم، لئن لم ينتهوا عن ذلك لأنفضن انتفاضة يرجع كل حجر مني إلى الجبل الذي قطع منه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من بلد يؤاخذ العبد فيه بالهمة قبل العمل إلا مكة. وتلا قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي إنه على مجرد الإرادة، إلى آخر ما قال. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Bila di minggu kemarin kita berbicara di dalam bab tentang fadilatul bait atau fadilah keutamaan daripada Al-Ka'bah itu sendiri, sehingga disebutkan bahwa perbanyaklah kita
untuk melakukan tawaf ketika kita berada di tengah-tengah Ka'bah atau ketika kita berada di Mekkatul Mukarramah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang dengan 60 kali pandangan bagi orang-orang yang tawaf di Ka'bah. Dan sekali pandangan saja dari Allah taala dia tidak akan diazab oleh Allah selamanya. Bagaimana dengan 60 kali pandangan? Artinya pandangan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang dengan rahmatnya, ya, memandang dengan kasih sayangnya, memandang dengan kecintaannya kepada hambanya. Sekali pandangan saja Allah tidak akan mengadabnya, sebagaimana janjinya Allah Ta'ala sendiri kepada kita. Ini Allah Ta'ala memandang sebanyak 60 kali pandangan untuk orang-orang yang tawaf di Ka'bah itu. Dan juga disebutkan di minggu kemarin bahwa sesungguhnya Ka'bah ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan salah satu asyratis sa'ah. Salah satu asyrat, apa asyrat? Salah satu tanda datangnya yaumul qiyamah adalah Ka'bah itu diangkat oleh Allah taala menuju ke hadiratnya. Sehingga orang-orang yang tawaf ini tidak melihat bekasnya Ka'bah pun enggak ada. Enggak ada, bingung orang nanti. Ya, di mana Ka'bah? Itu tatkala memang sudah tidak ada lagi orang-orang yang tawaf di Mekah selama 7 tahun. Kalau sudah tidak ada orang yang haji, tidak ada orang yang umroh, tidak ada orang yang tawaf 7 tahun, tanda bahwa Ka'bah akan diangkat oleh Allah, jadilah yaumul qiyamah. Dan semua diangkat oleh Allah, termasuk tulisan-tulisan yang ada di mushafil Quran diangkat oleh Allah. Ulama-ulama yang menebarkan dakwah di jalan Allah Ta'ala dan Rasulnya meninggal dunia semuanya. Yantazi'uhu bintizail ulama. Rasul mengatakan bahwa Allah akan mencabut ilmu dari dunianya ini dengan matinya para ulama. Mati. Fayabqa minhum ru'asa juhalan dhallu fa'adhallu. Maka tidak tersisa nanti di muka bumi ini terkecuali pemimpin yang bodoh, di mana dia sudah sesat menyesatkan orang lagi. Itu nanti akan timbul seperti itu di yaumul qiyamah. Nah, pada kali yang selanjutnya adalah fadilatul muqam bi Makkatal Mukarramah harasahallahu taala wa karahati, yaitu keutamaan bermukim di Mekkah Al-Mukarramah yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari kesuciannya, dan Allah Ta'ala pula menjaga dari segala apa yang dibenci di dalam Mekah. Makanya dinamakan tanah suci. Itu apa? Tanah suci itu kan berarti nggak pernah diinjak oleh kakinya orang kafir. Nah, kalau sampai sudah orang Amerika masuk ke situ sudah repot ini. Sampai orang Yahudi bisa masuk ke Mekah sudah repot. Ya, tidak boleh masuk kecuali Muslim itu. Makanya dinamakan dengan tanah suci, haram Makki. Dari situlah hatta Dajjal saja bisa masuk ke semua sudut dunia. Dajjal bisa masuk Semanggi, bisa masuk Sampangan, bisa masuk Grogol, bisa masuk mana-mana. Illa Makkah wal Madinah. Habib Abdullah Haddad mengatakan ila Makkah wal Madinah wa Tarim. Hadramut Tarim nggak bisa masuk. Kenapa? Karena Mekah wal Madinah ini dijaga oleh Allah Ta'ala dengan malaikah-malaikahnya, nggak mungkin dia bisa masuk. Kalau masuk mati dia di situ. Ya, nah itu tidak mungkin bisa masuk karena sudah nas hadis Rasulullah bahwa Mekah wal Madinah dijaga oleh malaikat Allah. Kemudian dikatakan di sini wa karihal khaifun al muhtatuna minal ulama al mugam bi Makkah lima'anin thalathah. Dikatakan bahwa ada tiga alasan mengapa ulama memakruhkan orang yang berhaji ke tanah suci Makkah, ya, lalu dia mukim di sana. Makruh. Sebagian ulama mengatakan bagus, tidak apa-apa, silahkan Anda mau mukim di Mekah atau di mana, silahkan, tidak apa-apa, boleh. Sebagian ulama, bahkan kebanyakan para ulama, makruh hukumnya mukim di sana. Makruh itu berarti apa? Kurang disukai. Sudah, kalau sudah haji, selesai haji pulang ke negerinya, tanah air, yang Indonesia yang ke Indonesia, yang Yaman ke Yaman, yang Irak ke Irak.
Jangan mukim di situ. Nah, kenapa itu? Pertama, kata ulama, kenapa kok makruh mukim di Mekah itu? Padahal Mekah tempat tanah suci. Orang kalau meninggal di sana, dikubur di Ma'la, maka insya Allah dia mendapat syafaatnya Rasulullah, seperti dibagi. Kalau bisa mati dibagi, mati dibagi. Nanti kalau dibangkitkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan para sahabat Nabi nanti, ya, mendapat digiring bersama dengan Rasulullah. Yang pertama dikarenakan karihal khaifun al muhtatuna minal ulama, ini yang pertama adalah khaufut tabarrum wal unsi bil bait. Itu yang pertama. Ada kekhawatiran kalau orang itu mukim di Mekah dia bosen, takut itu, ya, dikhawatirkan atau ditakutkan bosen, tabarrum, bosen dan biasa dengan Makkah al-Mukarramah atau biasa dengan Ka'batul Musyarrafah. Setiap hari dia lihat Ka'bah, tiap hari dia titik dia lihat Ka'bah. Nah, sehingga makanya Al-Ka'bah mahrumatun li ahli Makkah, itu ada makalah Arab itu. Ka'bah itu diharamkan rahasianya untuk penduduk Mekah. Jadi orang Mekah itu nggak mengerti kadarnya, tingginya, agungnya Ka'bah, itu nggak tahu. Nggak seperti orang di luar jauh daripada Ka'bah. Orang yang jauh dari Ka'bah merindukan Ka'bah. Tapi orang yang dekat sama Ka'bah belum tentu dia rindu dengan Ka'bah, belum tentu. Saya tidak mengatakan tidak rindu, tapi belum tentu dia rindu sama Ka'bah. Nah, makanya khaufut tabarrum wal unus fil bait. Dia merasa khawatirnya ulama itu adalah bosen dengan Mekah dan jinak dengan Ka'bah. Jinak biasa, tidak ada rasa. Fa inna dzalika rubbama yu'athir fi taskini hargatil qalbi fil ihtiram. Sehingga hal itu, kata Imam Ghazali, dapat mempengaruhi di dalam gelora hati untuk menghormati Ka'bah. Bisa merubah itu. Biasa, kenapa orang datang mencium Hajar Aswad, Ka'bah disentuh-sentuh, sudah nggak usah haji tahun ini, tahun besok. Dia orang Mekah, nggak usah umroh tahun ini, masih banyak, masa kita bisa umroh? Mekah, dia orang Mekah. Jadi hargatil galab lil ihtiram bil bait itu kurang. Panasnya hati untuk menghormati Ka'batul Musyarrafah itu nggak seperti orang di luar atau jauh dari Mekah. Seperti antum kalau sekarang pulang dari haji atau umroh, ditanya, Pak, kepingin kembali enggak? Ya Allah, jangan ditanya Ustaz, kalau sudah namanya kepingin kembali terus. Tapi belum tentu itu dirasakan sama orang Mekahnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Walihada, oleh karenanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengumpulkan orang-orang yang sudah melakukan haji, yadribul hujjaj idza hujju, mereka sudah pada lakukan ibadah haji selesai, dikumpulkan oleh Sayyidina Umar di dalam satu tempat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya ahlal Yaman yamanakum, wa ya ahlal Syam syamakum, wa ya ahlal Irak iragakum. Hei orang Yaman, pulanglah kalian ke Yaman. Wahai orang Syam, Bali ke negeri kalian di Syam sana. Wahai orang Irak, kembalilah kalian ke tanah air kalian. Orang ke Irak sana. Jangan mukim di Mekah. Balik ke tanah air kalian. Kalau kalian rindu dengan Ka'bah, rindu dengan Mekah, tahun depan boleh kembali. Ya, istilahnya begitu. Walidzalika, oleh karena itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab bermaksud bukan ngusir orang-orang ini, bukan, tapi dia bermaksud mencegah orang untuk bukan bermaksud mencegah orang untuk memperbanyak tawaf di mana? Di Ka'batul Musyarrafah. Tidak seperti itu. Tapi dia berkata, khasyitu an ya'nasan nasu bil bait. Saya khawatir manusia nanti jinak dengan Ka'bah ini. Saya khawatir manusia nanti biasa sama Ka'bah, nggak ada ihtiram, nggak ada mengagungkan, nggak ada. Makanya orang kayak kita kan nggak boleh masuk ke Ka'bah. Itu apa? Karena kalau kita masuk ke Ka'bah, nanti orang menyangka, oh Ka'bah kok yang ini, karo omahku apean omahku. Sehingga dia ihtiramnya kepada Ka'bah itu kurang. Padahal itu pusat rahmat. Pusat rahmat kan Ka'bah itu.
Baitullah itu kan pusat rahmatnya Allah artinya. Nah, begitu ya. Yang kedua, kenapa ulama kok memakruhkan kita mukim di Mekah itu? Tahyijus syauq bil mufaragah litambaitha da'iyatul aud. Yang kedua adalah dikhawatirkan bergejolak atau kerinduan hati ini akan perpisahan dengan Ka'batul Musyarrafah atau dengan Makkahul Mukarramah itu bisa membangkitkan dorongan untuk kembali ke Mekah. Itu tidak ada, karena dia orang Mekah. Kalau orang di luar Mekah seperti antum orang Indonesia, begitu akan meninggalkan Ka'bah menangis mesti, nyentuh Ka'bah, tawaf di Ka'bah, cium Hajar Aswad, sholat di belakang makam Ibrahim, ya menangis. Ya Allah, kapan saya bisa kembali lagi ke sini? Belum tentu sampai saya mati bisa kembali lagi ke Mekah ini, ya Allah. Mesti begitu. Tapi kalau orang Mekah, sudah, nggak usah haji tahun ini, besok. Sudah. Betul enggak? Jadi nggak ada syauq, rindu untuk kembali ke sana, nggak ada. Orang Mekah kok mau kembali ke mana? Ya kembali ke rumahnya. Nah itu. Nggak ada, itu yang dikhawatirkan sama ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan Ka'bah ini atau Al-Bait Al-Atiq itu, Al-Ka'bah itu mathabatan linnasi wa amna, tempat pulang perginya manusia. Mathabah itu tempat kembalinya, tempat perginya. Orang pergi dari Mekah, dari meninggalkan Ka'bah, satu saat dia rindu kembali. Wa amna, dan tempat orang aman. Kalau sudah di Ka'bah itu aman. Sudah tidak ada orang kafir sana. Tidak ada orang kafir. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang kafir, tidak ada orang musyrik. Semuanya aman, ya. Dikatakan seperti itu. Artinya ay ya'uduna wa yathubuna wa ya'uduna ilaihi marratan ba'da ukhra wa la yaghduna minhu watara. Sehingga artinya mereka pulang kembali ke Mekah tadi itu dalam waktu yang relatif singkat, barangkali mungkin satu waktu demi waktu yang lain mereka akan kembali ke sana. Artinya begitu. Itu yang diharapkan, itu seperti itu. Ya, supaya orang ada rasa rindu kepada Ka'bah. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, la antakuna fi baladin wa qalbuka mushtagun ila Makkah muta'alliqun bihadzal bait khairun laka min antakuna fihi wa anta mutabarrimun bil muqami wa qalbuka fi baladin akhar. Artinya engkau berada di satu negeri kayak kita di Solo di sini, Indonesia. Wa qalbuka mushtaqun ila Makkah, sedangkan hatimu rindu dengan Mekah. Rindu dengan Mekah, muta'alliqun bihadzal bait, cinta dengan Ka'bahnya Allah Ta'ala yang di sana. Itu lebih baik bagi kamu, lebih baik, khairun laka min antakuna fihi, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berada di Ka'bah atau di Mekah Al-Mukarramah. Wa anta mutabarrimun bil mugami, sedangkan engkau bosen untuk tinggal di situ, bosen untuk tinggal di Mekah. Ada kena masalah, apa ini Mekah ya? Katanya tanah suci, ternyata banyak masalah juga di sini. Ya. Sehingga ihtiramnya dengan Mekah berkurang. Wa qalbuka fi baladin akhar, kita di Mekah tapi hatinya di negeri orang. Tidak, lebih bagus. Lebih bagus kita di negeri kita tapi hati kita di Mekah. Itu lebih bagus. Ya, sehingga sebagian para salaf mengatakan, berapa banyak orang dari Khurasan dia lebih dekat kepada Ka'bah daripada orang yang tawaf di Ka'bah. Bukan lagi di Mekah. Orang yang di Khurasan, artinya Khurasan negeri yang jauh dari Mekah. Karena saat itu adalah negeri yang paling jauh dari Mekah adalah Khurasan, yang sering haji ke sana. Orang yang ada di Khurasan yang hatinya terpaut dan dekat kepada rumahnya Allah Ta'ala ini, itu dinilai dia lebih dekat kepada Ka'bah daripada orang yang tawaf dekat sama Ka'bah itu sendiri. Jadi belum tentu orang yang tawaf itu hatinya nyantol sama Ka'bah. Barangkali tawaf itu dia pikirannya sana sini. Nah, ya. Nah, sehingga dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hamba-hamba khusus, istimewa, memiliki hamba-hamba
Kalau kayak kita ini kan tawaf di Ka'bah, tapi Allah Ta'ala punya keistimewaan dari berapa, dihitung jari dengan tangan ini bisa mungkin beberapa hambanya yang mana Ka'bah itu tawaf kepadanya. Inna lillahi ibadan tatufu bihimul ka'batu tagarruban ilallah. Kalau kita tawaf dengan Ka'bah, tapi kalau mereka tawaf dengan orang-orang aulia Allah ya. Jadi Ka'batul wafidina lil aqtar. Jadi kalau Ka'bah itu kubus di mana Allah Ta'ala memandang dengan pusat rahmatnya di situ, itu tidak nutup kemungkinan auliyanya Allah Ta'ala itu pusat rahmatnya Allah Ta'ala untuk semua kalangan manusia yang ada di dunia. Itu namanya Ka'bah, permisalannya kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga disebutkan al-khawfu min rukubil khataya wa dhunubiha fa inna dzalika mukhtirun wa bil hariyyi an yuritha maqtallahi azza wa jalla li syarafil maudhi'. Yang ketiga, kenapa ulama memakruhkan kita mukim di Mekah? Yang ketiga, khawatir orang banyak melakukan dosa dan kesalahan di Mekah. Khawatir orang banyak melakukan kesalahan dan dosa di mana? Di Mekah. Karena melakukan kesalahan dan dosa di Mekah itu jauh lebih berbahaya daripada orang melakukan kesalahan dan dosa di negerinya dia. Kalau di negerinya dia melakukan kesalahan satu, siksanya ya sekali, dosa selesai. Tapi kalau di Mekah satu kesalahan dosanya 100.000. Kayak kebayaannya, kalau Anda sekarang melakukan sholat di masjid bukan di haram, cuma satu pahalanya. Kalau di Masjidil Haram 100.000, bimi'at alaf, wa fi riwayah bimi'at alaf 100 miliar 100 miliar. Ya seperti itu. Kalau kebayaan dilipat gandakan, tapi juga jangan lupa kalau kejelekan dilipat gandakan dosanya. Nah, makanya ya, sehingga dia lebih tepat dan lebih pantas atau lebih layak untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan apa? Karena dia telah melakukan satu dosa di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, boleh sana. Ya. Nah, sehingga diriwayatkan oleh Wahab ibn al-Warid al-Makki, dia katakan bahwa ketika aku pada suatu malam sholat di Hijr Ismail, tahu ya Hijr Ismail yang setengah melingkar, itu namanya Hijr Ismail. Itu termasuk Baitul Ka'bah, itu termasuk Ka'bah. Jadi kalau orang tawaf di Hijr Ismail nggak sah, atau tawaf tangannya nyentuh sama dindingnya Hijr Ismail nggak boleh. Jadi harus jauh ya, harus jauh dari itu semuanya, harus jauh dari Syadarwan al-Ka'bah. Syadarwan itu kakinya Ka'bah itu ya, yang lempengan sebagian daripada sisi Ka'bah itu ada Syadarwannya. Nggak boleh tangan kita itu ada di atasnya gini aja, nggak boleh. Tidak boleh juzuk dari badan kita itu menempel dengan juzuk daripada Ka'bah, harus keluar. Nah, namanya orang tawaf di luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Nah, kata Wahab ibn al-Warid, beliau mengatakan ketika pada suatu malam saya sholat di Hijr Ismail, beliau seorang wali Allah ya, maka saya tiba-tiba diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pembicaraan atau diskusi, dialog antara Ka'bah dengan kelambunya Ka'bah. Saya diperdengarkan oleh Allah Ta'ala, telinga saya ini, antara Ka'bah dengan kelambunya, nah, dengan bajunya Ka'bah itu, sitar Ka'bah. Ka'bah berkata kepada kelambunya ini, dikatakan yaqul ilallahi ashku thumma ilaika ya Jibril ma alqa minat ta'ifina hauli. Dikatakan kepada Allah saya hanya mengeluh hanya kepada Allah, katanya. Kata Ka'bah, saya hanya mengeluh kepada Allah. Adapun kepada engkau wahai Jibril, kata si Ka'bah ini, adapun kepada engkau wahai Jibril, dia berkata kepada Jibril, semua atau segala sesuatu yang aku dapati dari orang-orang yang tawaf mengelilingi aku ini, aku serahkan kepada kamu. Jadi urusan orang-orang yang tawaf ini aku serahkan kepada kamu.
Adapun diriku sendiri pribadi, aku serahkan kepada Allah dan aku hanya mengeluh kepadanya. Kata si Ka'bah ini. Ini yang mendengarkan Wahib ibn al-Warid. Dikarenakan min tafaqquhihim fil hadithi walahwihim, dikatakan dikarenakan saya tahu pikiran mereka ini waktu tawaf enggak kepada saya. Saya tahu pikiran mereka waktu mereka tawaf ini, pikirannya enggak di sini dia. Pikirannya di negerinya. Dia rindu dengan Indonesia, dia rindu dengan Afrika, dia rindu dengan Eropa, dia rindu dengan Turki. Dia tidak pernah merindukan aku, terpaksa dia. Ya, min tafaqquhim fil hadits walahwihim, kadang mereka lalai, walahwihim, kadang mereka main-main. Nah, diancam sama Ka'bah, la illam yantahu an dzalik, kalau mereka tidak berubah itu pikiran mereka seperti itu terus, la anfadhannan fi intifadatan yarji'u kullu hajarin minni ilal jabal alladhi qata'a fi minhu. Kalau mereka tidak berhenti dari pikiran mereka itu, maka aku akan bergoncang, kata Ka'bah. Ya, la antafidhanna intifadatan, saya akan bergoncang dengan satu kali goncangan yang dapat menjadikan semua bebatuan yang menempel di tubuhku tadi ini akan kembali ke gunungnya. Akan kembali ke gunungnya. Potongan-potongan batu yang ada padaku ini, kata Ka'bah, akan saya goncang dan akan kembali ke gunungnya. Maknanya apa? Gempa bumi. Gempa buminya Ka'bah, gempa Ka'bahnya goyang. Ya, orang-orang yang tawaf bagaimana pada bingung gitu. Batunya mencelat ke gunung-gunungnya sendiri-sendiri. Ada yang ke Jabal Abi Qubais, ada yang ke Jabal sana, ada yang ke Jabal sana, ada yang ke Jabal sana, ada yang ke Jabal sana. Kira-kira bagaimana? Nah, seperti itu. Sehingga kemudian oleh Ibn Mas'ud dikatakan tidak ada satu negeri pun selain Mekah Al-Mukarramah di mana apabila orang hanya berniat saja untuk berbuat jahat itu sudah ditimpa siksa oleh Allah Subhanahu wa taala selain Mekah. Nah, ada kalau antum baru berbuat niat jahat di negeri selain Mekah, enggak ditulis sama Allah taala kejahatan satu sebelum beramal. Mengamalkan baru ditulis satu, kecuali Mekah. Baru berniat tok sudah ditulis sama Allah taala dosa. Baru niat tok. Oh, bagaimana kalau mengamalkan? Bunuh orang, nyaci orang dan lain sebagainya, ya. Sehingga kemudian Abdullah ibn Mas'ud beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzighu min adzabin alim." Dikatakan bahwa barang siapa yang memiliki satu hasrat untuk melakukan kejahatan dengan cara yang zalim, maka kata Allah taala, aku akan rasakan dan aku akan timpakan kepada mereka sebagian dari azabku yang pedih. Ai innahu ala mujarradil iradah, itu hanya sekedar niat saja, hasrat untuk berbuat jahat, belum berbuat, baru hasrat untuk berbuat. Wah, bagaimana kalau dia berbuat? Ya, di antaranya itu wa yuqalu inna sayyiati tudha'afu radhiyallahu ankum wa yuqalu inna sayyiati tudha'afu biha kama tudha'afu alhasanat. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول الاحتكار بمكة من الإلحاد في الحرم وقيل الكذب أيضا. وقال ابن عباس لأن أذنب 70 ذنبا برقية أحب إلي من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة ورقية منزل بين مكة والطائف. Ya, disebutkan bahwa inna sayyi'at tudha'afu biha kama tudha'aful hasanat. Tadi katakan bahwa kalau di Mekah itu orang berbuat kebaikan dilipat gandakan, begitu pula orang kalau berbuat kejelekan dilipat gandakan dosanya. Kalau kebaikan dilipat gandakan pahalanya 100.000. Sholat sekali itu sama seperti orang sholat di Mekah 100.000 kali. Kalau di Mekah 100.000 kali. Selain di Mekah, sekali di Mekah itu sama seperti orang sholat di luar Mekah 100.000 kali. Jadi pahalanya berlipat-lipat. Begitu pula dengan kejahatannya. Kalau orang berbuat jahat di sana ya dilipat gandakan dosanya. Maka Sayyidina Abdullah ibnu Abbas beliau mengatakan al-ihtikaru bi Makkah minal ilhadi fil haram.
orang yang berbuat monopoli di Mekah, menimbun makanan yang ada di Mekah, itu termasuk kelakuan zalim atau berbuat kejahatan di negeri haram, nimbun makanan, ya, nah, seperti itu. Wakila al-kidbu aidon, begitu pula orang yang bohong di Mekah. Nah, biasa bohong Ustaz, di Indonesia biasa-biasa saja, di sana lain, porsinya beda, ya, nah, seperti itu. Sampai kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, saya melakukan 70 kali dosa, ya, di negeri saya Rukbah, itu lebih saya sukai, artinya lebih ringan bagi saya ketimbang saya melakukan satu dosa di Mekah. 70 kali dosa di negeri saya sendiri Rukbah itu lebih ringan bagi saya ketimbang saya melakukan sekali dosa di Mekah. Artinya bahwa Mekah ini kalau kita melakukan sekali dosa lipat ganda dosanya, siksanya lipat ganda. Nah, kalau di negeri Rukbah atau di Indonesia, artinya itu enggak seperti beratnya di Mekah, karena sana tempat yang maudhi' syaraf, tempat yang dimuliakan oleh Allah, maudhi' syarif, sehingga enggak boleh orang melakukan kejahatan di sana. Bukan cuma di Mekah, dimanapun enggak boleh melakukan kejahatan, hatta di Indonesia. Cuman porsinya kalau di Indonesia sama di Mekah beda. Kalau di Mekah dilipat gandakan, kalau di Indonesia biasa, ya sudah, dia dosa begitu, ya itu yang dia terima. Nah, cuman ya tetap yang namanya dosa, perbuatan kejahatan harus dihindari, harus dijauhi. Wal khaufi tadi. Wal khaufu dzalika intaha ba'dul muqimin ila an lam yaqdi hajatahu fil haram bal kana yakhruju ila al-hill 'inda qada'il hajah wa ba'dhum aqama syahran wa ma wada janbahu al-ard. Ya, sampai dikatakan saking takutnya ulama ini, saking takutnya dengan mukim di Mekah, berdomisili di kota Mekah, sebagian orang-orang ini mereka tidak mau melakukan buang air kecil atau buang air besar di Mekah, saking takutnya, karena itu tanah suci. Sehingga mereka kalau mau buang hajat, baik itu buang air kecil atau buang air besar, keluar dari Mekah, ya, bermil-mil itu keluar, jalan kaki sampai keluar Mekah, baru buang hajat di sana, WC-nya di sana. Nanti kembali ke Mekah lagi. Jadi mau apa-apa kembali sana. Khawatir kalau saya buang hajat di sini, saya lupa dari Allah Ta'ala, saya nggak membaca sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dosa saya. Jadi kalau orang sekarang tidak melakukan sunnah di sini makruh, kalau di sana tidak melakukan sunnah haram, itu porsinya ditambah, seperti itu. Sehingga sebagian dari mereka ada yang mukim di Mekah itu sampai 1 bulan tidak pernah meletakkan punggungnya itu di atas tanah, nggak tidur. Ya sudah, bagaimana itu? Ya sudah, duduk saja, duduk, tidurnya ghafwah, ngantuk saja begini, tidur dan bangun. Takut kalau dia sampai tidur mengeluarkan cairan yang najis, ngotori Mekah, atau tidur lalai dia. Menjaga itunya, itu ihtiramnya dia kepada Mekkatul Mukarramah itu. Walil man'i من الإقامة كره بعض العلماء أجور دور مكة ولا تدون أن كراهة المقام يناقض فضل البقعة لأن هذه كراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم على القيام بحق الموضع فمعنى قولنا إن ترك المقام به أفضل أي بالإضافة إلى مقام مع التقصير والتبرم. Ya. Oleh karenanya sebagian ulama juga mengatakan makruh menyewakan rumah di Mekah. Oh, sekarang orang malah bukan rumah lagi, hotel yang dibangun. Sampai katanya majalah Cahaya Nabawi itu dikatakan ini haji ke Mekah apa haji ke Texas ini. Di depan Ka'bah itu gedung tinggi-tinggi kayak di Texas. Ya sudah, tidak betul itu mestinya. Tidak betul itu, ya. Katanya mau menghormati Ka'bah dan lain sebagainya. Berapa orang yang ada di gedung-gedung itu belum tentu mereka adalah orang-orang yang bersih, ya. Barangkali mungkin mereka melakukan maksiat di sana. Nah, sampai makruh hukumnya menyewakan rumah, artinya berkaitan dengan hal ehwal dunia ketika kita berada di satu Mekah, apa di satu negeri yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu di Mekah.
Dan janganlah kita mengira, janganlah kita menduga, mengira anna karahatal mugam yunagitu fadlal buq'ah. Kalau begitu, kalau makruh di Mekah berarti nilainya kita mukim di sana itu enggak ada artinya. Oh enggak. Kemuliaan tanah haram tetap mulia. Makruhnya Anda di sana itu bukan karena mulianya tanah tadi itu menjadi berkurang, tidak. Kemuliaan tanah tetap mulia, bahkan lebih mulia dan mulia Mekah itu. Tidak ada yang lebih mulia daripada tanah Mekah. Siapa yang lebih mulia daripada tanah Mekah? Kecuali tanah di mana ada jasadnya Rasulullah. Rasulullah disemayamkan sekarang ini di Madinah, di tempat di mana Rasulullah sekarang ini berada di situ, itu tanah lebih afdal daripada Ka'batul Musyarrafah. Itu hak. Nas jumhurul ulama mutlak semuanya mengatakan begitu. Mutlak. Hatta arsyur rahman, hatta arsy-nya Allah. Nah, tanah di mana Rasulullah bersemayam itu afdalul biga fid dunya wal akhirah. Nah, bagaimana? Jasad mulianya Rasulullah ada di dalam situ. Tidak, Rasulullah itu bukan meninggal. Rasulullah SAW pindah tempat. Wa annahu hayyun fi qabri. Maka daripada i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah tidak boleh menyatakan bahwa Nabi Muhammad meninggal, wafat, tidak tahu apa yang kita perbuat lah. Apa yang kita lakukan setiap yaumul itsnain wal khamis yu'rad ila Rasulillah, dilaporkan ke Rasulullah. Alwi bin Ali hari Senin ini melakukan begini ya Rasulullah, hari Kamis lakukan begini, terus ada yang bilang tiap hari. Oleh karenanya li'anna hadhihi karahatun illatuha dhi'ful khalqi wa gusuruhum 'anil qiyami bihaqqil maudhi'. Yang dimaksud makruhnya orang mukim di Mekah itu bukan berarti tanahnya berkurang, tapi yang dimaksud adalah elahnya atau alasannya apa? Alasannya ada kelalaian atau ketidakmampuan hamba untuk menegakkan haknya Mekah. Lalai dia. Mestinya dia di Mekah itu diperbanyak ibadah, ini enggak, diperbanyak belanja. Banyak belanja. Mumpung Ustadz di Mekah, kapan lagi beli barapi, beli jam tangan, beli oleh-oleh. Ya bagus, tak apa-apa, tapi selesaikan dulu ibadahnya. Makanya orang dulu sebelum datangnya orang-orang daripada yang ada di Saudi ini tadi, itu dulu Hijaz itu dipimpin oleh seorang syarif yang alim, faqih, mengerti. Tapi setelah timbulnya tadi ini orang-orang Saud, akhirnya datang ke Mekah tadi itu memporak-porandakan mereka, bahkan berhubungan dengan Amerika dan lain sebagainya, mengizinkan orang-orang barat, orang-orang kafir masuk ke Mekah, melangkahkan kakinya ke situ dan lain sebagainya, ngotori Mekah, bangun hotel, gak ada ihtiramnya karena tidak mengerti kadarnya Ka'bah, gak mengerti kadarnya Mekah. Nah, seperti itu. Maka fa makna gaulina inna tarakal mugami biha afdal, kata Imam Ghazali bahwa ucapan kami yang mengatakan bahwa meninggalkan mukim di Mekah itu lebih afdal, artinya tidak mukim di Mekah itu lebih bagus daripada ada mukim di Mekah, berdomisili di Mekah. Yang dimaksud adalah mukim di Mekah ma'at taksiri wat tabarrum. Mukim di Mekah yang disandarkan dengan apa? Kurangnya menjalankan haknya Mekah dan bosan akan Mekah. Ini yang tidak boleh. Wa amma apa? Wa amma ayyakuna walaula anni ukhrijtu minki lima kharajtu lama kharajtu wa kaifa la wan nadru ila al-baiti ibadatun wal hasanatu fiha mudha'afatun kama dzakarnahu. Ini kalau sampai orang mukim di Mekah tapi dia melalaikan haknya Mekah, tidak menunaikan haknya Mekah. Ya, dibilang Mekah sama Grogol sama Grogol sama Mekah sama. Ini yang repot, ini yang tidak boleh. Tapi kalau dia mukim di Mekah dengan menjalankan haknya, menjaga kehormatannya, jangan sampai menodai Mekah,
Enggak apa-apa, afdal. Boleh. Justru dianjurkan Anda tinggal di sana kalau perlu. Yang enggak boleh itu sampai Anda mencemari Mekah. Sama seperti Anda mencemari masjid, sama. Kalau buang kuku di rumah silakan, enggak apa-apa. Jangan buang kuku di masjid. Enggak boleh. Buang tisu di rumah silakan, nanti kan disapu bisa. Jangan buang tisu di masjid, kan gitu. Masjid tempat yang suci, sama di Mekah itu tanah suci, ya, sehingga dikatakan sungguh jauh dari kemungkinan apa yang dikira atau diduga oleh orang-orang awam. Wa kaifala walamma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Mekah. Bagaimana tidak, kata Imam Ghazali, ketika Rasulullah kembali ke Mekah. Waktu Rasulullah Fathu Mekah, kembali ke Mekah dari Madinah, kembali ke Mekah, istaqbalal Ka'bah. Rasulullah langsung menghadap kepada Ka'bah. Rasulullah langsung menghadap kepada Ka'bah sambil berkata, innaki la khairu ardillahi azza wa jalla wa ahabbu biladillahi ta'ala ilayya. Wahai Ka'bah, kata Rasulullah, engkau adalah engkau adalah bumi Allah Ta'ala yang terbaik. Engkau adalah tempat di bumi Allah Ta'ala ini yang terbaik, dan engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Wa ahabbu biladillahi ta'ala ilayya, negeri yang paling aku cintai. Walaula anni ukhrijtu minki lama kharajtu. Kalau andaikan saya tidak diusir oleh kaumku dari Mekah ini, saya tidak akan meninggalkan kamu, saya tidak akan keluar dari kau. Ya, wa kaifala wan nazar ilal baiti ibadah. Bagaimana tidak, memandang Ka'bah saja itu ibadah. Memandang Ka'bah tok itu ibadah. Ya, wal hasanatu fiha mudha'afatun kama dzakarna, sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa perbuatan baik yang ada di Makkahul Mukarramah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan kekuatan taufiknya kepada kita, memberikan kenyamanan di dalam hati kita untuk selalu merindukan kepada Makkahul Mukarramah, merindukan kepada Ka'batul Musyarrafah, merindukan kepada Hajaril Aswad, merindukan kepada pusara Nabi Muhammad, merindukan kepada Madinatul Munawwarah, merindukan Jabal Uhud, kemudian merindukan kepada Jabal Badr, merindukan kepada semua peninggalan Rasulullah dan keluarga Rasulullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci sana insyaallah untuk melakukan ibadah haji, melakukan ibadah umrah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat daripada patilasan peninggalan Rasulullah yang ada di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kembali ke sana, untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kita di sana, dan semoga Allah taala mudah-mudahan mematikan kita saat kita berada di sana insyaallah bersama dengan Nabi Muhammad, berjejer dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita arzak hisiah dan arzak ma'nawiyah, rezeki zahir maupun rezeki yang batin, disucikan hati kita, dibersihkan batin kita. Mudah-mudahan khususnya di bulan Maulid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu dengan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manami wal yaqظah insyaallah, dan di akhir usia kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Uktum hawana in aradta ridana واحذرت بحب سرنا لسوانا واخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك مناك إن أردت منانا
واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعلك أن تهضى بنا وترانا أو ما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا فانهض بعزم لا تكون مقصرا وانظر ترى العشاق حول حمانا مستبشرين بنيل ما قد أمنوا فرحين مذ نظروا الجمال عيانا هاموا بعشقتهم سكارى عندما كشف الحجاب وشاهدوا مغنانا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم والهانا كرر لسمعي ذكرهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله
المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتح بالقبول تمام كل سلو مأمول. وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا. وقرابات لنا في ديننا مع الكتب أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما. وأخلا أتقياء علماء حظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا بك العيون. واقض عنا ربنا كل ديون. قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء. وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك. ولا تولنا وليا سواك. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.